Kan bukan paling jauh. Kan jelas. Kayak sih di luar semua. Kak, semua. Ini bagian. Mau persahabat karena gasnya apa? Masih diri, tidak lalu yang memang itu. Nabantu na nasangaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat para kepala desa dari 3 desa yang ada, insyaallah yang sempat hadir, yang kami hormati BPD, seluruh anggota dan juga seluruh perangkat insyaallah yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, jadi saya datang kepada kita di tempat ini bukan datang sebagai penceramah, tapi datang sebagai keluarga yang datang kepada keluarganya di tempat ini untuk saling menyampaikan, untuk saling mengajak kepada kebaikan. Dan insya Allah kita semua yang hadir ini bisa mendapatkan ridhonya Allah dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi setelah selesai sholat isya, kami ditelepon oleh Ustaz Asnudan. Beliau memohon maaf kepada kita semua karena beliau masih sementara di Palu sekarang. Karena beliau itu sibuk karena anaknya mau menikah tanggal 21. Jadi tadi ditelepon. Jadi itu ke kaku ya. Saya juga ada pertemuan ini Ustaz. Akhirnya pertemuan saya tunda, insya Allah besok pagi baru pertemuan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, itu semua adalah kehendak Allah. Yang tadinya Ustaz Asnudar yang menyampaikan takziah, ceramah takziah pada malam hari ini, tapi ternyata Allah ganti dengan saya. Berarti Allah mentakdirkan kita bertemu pada malam hari ini. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, jadi semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi almarhum ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang hadir ini insyaallah juga sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang punya permulaan pasti punya penghabisan.
Semua yang punya awal pasti punya akhir. Itulah kehidupan. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Semuanya akan pergi meninggalkan kita. Semua pergi silih berganti, berubah dengan pergeseran masa dan pertukaran waktu. Jangan kita menganggap dengan bertambahnya umur kita bahwa kita semakin dekat dengan dunia. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika umur kita semakin bertambah, maka kita semakin jauh meninggalkan dunia dan kita semakin dekat dengan akhir. Maka apa persiapan kita? Tidak ada lain kecuali kita melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu pasti dan pasti akan mendatangi kita semua, dan kita sudah mengetahui semua itu, bahwa kematian itu pasti dan pasti tidak akan bisa meleset. Cuma kita belum tahu kapan dan di mana kita akan mengalami yang namanya kematian. Saya ingin menyampaikan nasihat malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihat itu juga bukan hanya untuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kepada kita umatnya. Nasihat malaikat Jibril yang pertama, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, silakan engkau hidup sesukamu. Begitupun kita, silakan kita hidup sesuka kita di dunia ini. Tetapi kata malaikat Jibril, ingat wahai Muhammad, bahwa kamu pasti akan mati. Kemudian pesan yang kedua, jamaah sekalian, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata malaikat Jibril, silahkan engkau melakukan apa saja yang engkau ingin lakukan wahai Muhammad. Apakah engkau ingin melakukan sesuatu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, atau dengan cara yang tidak benar? Silahkan engkau melakukan semua itu. Tapi ingat wahai Muhammad, semua itu akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nyata-nyata dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosanya, tapi beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Bukankah kita mengakui bahwa kita adalah umatnya Muhammad? Kita sudah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tentunya inilah yang harus kita pegang, karena syahadat ini sangat berkaitan erat dengan sholat. Ketika manusia tidak mampu melaksanakan sholat dengan baik di dalam kehidupannya, maka syahadatnya akan rusak. Ini yang harus kita pahami. Kemudian nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahbid ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa yang engkau ingin cintai wahai Muhammad. Engkau cintai istrimu, anakmu, keluargamu, hartamu, jabatanmu, pangkat dan lain sebagainya. Silakan engkau mencintai, tetapi ingat wahai Muhammad, semua yang engkau cintai itu pasti engkau tinggalkan dan meninggalkan. Tidak ada yang abadi,
Tidak ada yang abadi Bapak Ibu sekalian. Semuanya akan pergi meninggalkan kita. Dan kematian ini Bapak Ibu sekalian adalah pemutus segala cita-cita. Ketika keluarga kita meninggalkan kita, maka menangislah kita. Tetapi ingat, buat tangisan kita tidak akan bisa membantu dan menolong keluarga kita. Yang bisa menyelamatkan dan menolong almarhum ini adalah anak-anaknya, doa anak yang soleh, amal jariahnya, kemudian ilmunya yang bermanfaat. 3 hal itu yang akan menyelamatkan almarhum di kuburnya. Oleh karena itu, saya meminta dan memohon kepada anak-anaknya, doakanlah beliau agar beliau mendapatkan keselamatan. Sebab ketika anak-anaknya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tuanya yang dikubur ditanya. Oleh karena itu, kita sebagai anak, ketika orang tua kita sudah meninggal, doakanlah mereka. Di dalam hadis menjelaskan bahwa 3 hari saja kita anak-anak ini tidak mendoakan orang tua kita, maka kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Doa ini sangat penting. Kenapa? Doa ini senjata yang paling ampuh bagi kaum muslimin. Jemaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Dan nasihat ini juga bukan hanya untuk Ibnu Abbas, tetapi juga kepada kita semua. Apa nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalimat Rasulullah ini mengandung makna yang luar biasa. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita berpikir Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kita bisa menjaga Allah? Bukankah Allah itu yang menjaga kita? Ternyata definisi daripada kalimat jaga Allah, Allah adalah segala yang Allah perintahkan kepada kita, jangan sampai kita lalaikan. Jika kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan saya yakin kita hadir semua pada malam hari ini, tidak ada yang tidak punya dosa, tidak ada yang tidak punya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa kita yang kita lakukan selalu tertutupi jamaah sekalian. Maka itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Andaikan Allah mau membuka semua aib kita, pasti kita semua akan malu. Tapi terkadang kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita tidak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditutupnya aibnya kita. Padahal itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh celakalah manusia ketika dia melakukan dosa di pagi hari, kemudian dia membukanya di sore hari. Maka itulah orang yang sangat tidak beruntung dan sangat bodoh, kata Rasulullah. Allah saja menutupi aibnya, tetapi kenapa dia mau membuka aibnya sendiri? Apalagi jamaah sekalian, kita sesama muslim ini jangan sampai kita membuka aib orang lain. Ini besar sekali dosa. Ketika kita melihat kesalahan orang, jangan langsung kita ceritakan. Ada yang namanya fatabayyan, tabayun kita cari tahu nakono atau rai, supaya muslim tutup kita, ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf ini di kalangan ibu-ibu yang banyak seperti ini. Karena dosanya membuka aib itu adalah sangat besar. Sama halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi saya sampaikan, jangan kita membuka aib sesama kita.